Kisah unik dialami Panglima TNI ABRI Jenderal Hasanuddin M. Yusuf yang terlibat baku tembak dengan pasukan Andi Saleh di Pinrang, Sulawesi Selatan. Saat itu, pasukan Kujang dari Divisi 3 Siliwangi dihujani tembakan dan lemparan granat musuh. Hebatnya, M. Yusuf yang menjadi target utama lolos dari maut. Dia bahkan tak terluka sedikit pun. Kisahnya bermula pada 4 April 64. Saat itu M. Yusuf yang masih menjabat Pangdam 14 mendadak muncul di pos komando Batalion 330 di Nrekang. Sang komandan batalion dan pasukannya kaget mendapat kunjungan orang nomor 1 di Kodam itu. Yusuf terkesan dengan anak-anak Siliwangi yang ditugaskan di Sulawesi Selatan. Untuk itu dia pun memutuskan makan siang bersama mereka. Lauknya nasi, lodeh, dan sambal pete. Usai makan siang, Yusuf memberitahukan maksud kedatangannya. Besok aku akan mengadakan pertemuan dengan Andi Saleh agar dia kembali ke jalan yang benar. Sebagai putra Sulawesi, saya ingin mengajaknya baik-baik untuk bersama-sama membangun Sulawesi ini, kata Yusuf dalam buku Jenderal M. Yusuf, Panglima Para Prajurit, tulisan Atmaji Sumarkijo. Andi Saleh merupakan komandan batalion Bau Masepe di Korps Cadangan Nasional Sulsel. Andi Saleh awalnya satu barisan dengan Kahar Muzakar, namun mereka akhirnya berpisah jalan. Kahar merupakan pemimpin tentara Islam Indonesia Darul Islam atau DITI Sulsel. Akibat kekecewaannya terhadap pemerintah Indonesia, dia memutuskan bergabung dengan NI Kartosuwiryo dan kemudian menjadi tuan tanah di Mandar. Dia mengeruk keuntungan dengan menjadi raja lokal. Dia berusaha mengendalikan perdagangan dengan cara-caranya itu berseberangan dengan kebijakan pemerintah pusat. Yusuf menoleh kepada Danjon 330 Siliwangi Himawan Susanto. Dia meminta Himawan menyiapkan anak buahnya. Saat itu Yusuf berangkat ke Pinrang dikawal satu peleton dari Kompi E 330. Sebelum berangkat, Komandan Kompi telah mempersiapkan 10 prajurit terbaik untuk menjadi pengawal pribadi Panglima kelahiran Kajuara Bone tersebut. Menurut Atmaji, lokasi perundingan itu di sebuah bangunan bulog di desa Lepangge. Ketika Kompi E 330 tiba di lokasi, ada ratusan orang berseragam hijau dan bertopi baja sudah menunggu di sepanjang jalan. Mereka ternyata tentara Andi Saleh. Pasukan Siliwangi yang hanya satu kompi ditambah sejumlah kecil pasukan raiders dari Kodam Hasanuddin akhirnya berbaur. Semua bersenjata lengkap. Menurut sejarawan Anhar Gonggong, perundingan berjalan baik. Keduanya keluar dari bangunan itu lantas naik mobil bersama. Mobil itu sedan Dodge 1400 merah tua, sebelumnya ditumpangi Yusuf dari Makassar. Tujuan mereka rumah dinas Bupati Pinrang Andi Makulau. Anhar menyebut dalam perjalanan itu di sebuah pertigaan, mobil yang seharusnya belok ke kanan menuju rumah Bupati tetapi melaju lurus seolah hendak menuju Parepare. Namun menurut Adang S dalam buku Pertempuran di Jembatan Lasape, Jeep Mambo yang ditumpangi pengawal Andi Saleh mendadak menyalip mobil M. Yusuf. Pengawal Andi Saleh yang bersenjata Bren lalu meloncat. Tindakan itu akhirnya memicu perang berdarah. Tembak-menembak jarak dekat antara pengawal Yusuf dan Andi Saleh pun tak terelakkan. Perundungan peluru menghujani Yusuf dan para pengawalnya. Mobil yang ditumpangi itu menjadi penuh lubang. Kolonel M. Sugiri yang turut berada di mobil pengawal Yusuf gugur. Begitu juga Praka Adang yang merupakan anggota Walpri alias pengawal pribadi Yusuf. Sementara Kombes Pol Marjaman terluka tembak. Tembak menembak makin sengit tak kalah pasukan Yusuf yang sebelumnya tertinggal di belakang tiba di lokasi. Giliran mereka menghujani anak buah Andi Saleh dengan berondongan timah panas dari senjata serbu. Saat pertempuran berkecambuk, Peltu Daud melompat ke arah Yusuf untuk memberikan perlindungan dan membawanya ke mobil gas di depannya. Nah, saat itulah peluru menembus tubuhnya. Daud gugur. Pasukan Andi Saleh berhenti. Tahu Yusuf masuk mobil yang disiapkan, tembakan demi tembakan diarahkan ke orang nomor 1 di Kodam Hasanuddin. Bersyukurnya Yusuf lolos dari maut. Dia selamat tanpa lecet sedikit pun. Menurut penuturan Atmaji, Yusuf saat menceritakan momen menegangkan itu mengaku ada sesuatu yang panas di belakang lehernya. Dia punya insting ada yang melindungi nyawanya. Seiring perjalanan waktu, karir Yusuf berakhir di militer. Selepas Pangdam itu, dia ditarik Presiden Soekarno masuk kabinet sebagai menteri. Kendati demikian, dia masih berstatus tentara aktif. Ketika Soeharto menjadi presiden, Yusuf masih dipertahankan dalam kabinet, namun suatu hal tak terduga. Pada 29 Maret 78, dia dipercaya menjadi Panglima ABRI atau Menhankam. Yusuf menggantikan Jenderal Maraden Panggabean. Dalam karir militernya sebagai Pangab, Yusuf dikenal sebagai sosok yang sangat dekat dengan prajurit. Dia kerap belusukan ke barak-barak dan asrama untuk menyapa para anggota ABRI.